di kelas kita. Paradigma pekerjaan sosial. Teman-teman pasti sudah tidak heran dengan yang namanya paradigma, bukan? Simpelnya, paradigma itu adalah pandangan, dan setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Tapi terkait tentang paradigma pekerjaan sosial, mereka itu melihat dari keberhasilan kesejahteraan sosial, karena itu merupakan institusi strategi keberhasilan sosial. Teori pekerjaan sosial melihat dari nilai-nilai perilaku seseorang atau melihat dari perilaku masyarakat. Teori dan praktis. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ada beberapa perdebatan antara pekerja sosial, mahasiswa, dan akademisi terkait tentang teori dan praktik ini. Jadi, kalau menurut pekerja sosial, teori itu tidak bisa disatukan dengan praktik karena mereka itu belum tentu saling berkaitan. Lanjut ke viewing of teori. Jadi ada 3 pandangan terkait tentang pekerjaan sosial. Yang pertama ada pandangan pragmatis. Yang kedua ada pandangan positivistik. Terakhir adalah pandangan selektif. Lanjut kita ke tipe dari teori. Nah, tipe dari teori ini ada 4. Yang pertama, teori yang memberitahukan atau yang menjelaskan terkait tentang hakikat dan peran dari pekerjaan sosial. Yang kedua, teori yang menjelaskan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pekerja sosial. Yang ketiga, teori yang melihat dari psikologi dan sosiologi untuk melihat interaksi atau kontribusi dari pekerjaan sosial kepada masyarakat. Dan yang terakhir, teori yang menjelaskan tentang metode pekerjaan sosial dan teori praktis pekerjaan sosial untuk melihat interaksi antara pekerja sosial dan klien atau masyarakat. Pekerjaan sosial lintas budaya. Pekerjaan sosial lintas budaya ini menyiratkan interaksi yang terjadi selama intervensi antar pekerja sosial dari satu budaya dan klien dari budaya lain. Keanekaragaman budaya atau multikultural menyiratkan bahwa lebih dari satu budaya. Oleh karena itu, pekerjaan sosial lintas budaya mengartikan bahwa seorang pekerja sosial berurusan dengan keragaman budaya selama melakukan intervensi. Pekerjaan sosial yang dalam proses intervensi harus peka terhadap berbagai persepsi budaya. Ini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek yang memengaruhi komunikasi dalam pekerjaan sosial. Yang pertama di sini ada konsep diri. Konsep diri merupakan aspek yang sangat menentukan dalam komunikasi karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Di sini dalam konsep diri ini mungkin lebih ke kayak kesadaran diri kita, kepekaan diri kita dalam menanggapi lawan bicara kita gitu. Jadi kita di sini lebih kayak ke berbagi pendapat gitu, berbagi pendapat, terus kayak berbagi maksud, gagasan kita, pokoknya dalam berbagi yang ada di dalam pikiran kita. Pun ada 12 poin penting di sini, yaitu yang pertama, dalam pekerjaan sosial lebih penting untuk mengetahui kapan dan bagaimana melakukan pekerjaannya. Yang kedua, pendekatan dan perspektif dari mana investasi dilakukan adalah menentukan teknik yang digunakan. Yang ketiga, bagian khusus dari proses intervensi juga mempengaruhi penggunaan teknik tertentu. Yang keempat, tujuan dan jenis intervensi yang dihasilkan juga menentukan sifat teknik yang digunakan. Yang kelima, teknik intervensi selalu diterapkan sesuai dengan orang tersebut dan perilaku serta situasi lingkungannya. Yang keenam, ciri utama dari teknik yang digunakan dalam pekerjaan sosial adalah bahwa komunikasi adalah penyalur semua teknik intervensi yang diterapkan. Yang ketujuh, teknik intervensi berlaku untuk semua metode pekerjaan sosial yang dilakukan menurut kekhususannya sifat dari masing-masing metode. Yang ke-8, kebanyakan teknik digunakan bersamaan dan dalam dukungan